Assalamualaikum warahmatullahi. Metode ilmiah adalah metode sains yang menggunakan langkah-langkah ilmiah dan rasional untuk mengungkapkan suatu permasalahan yang muncul dalam pikiran kita. Metode ilmiah terdiri atas tahap-tahap operasional berikut. Yang pertama, pengamatan atau observasi. Yang kedua, mencari pola hasil pengamatan. Yang ketiga, perumusan teori. Yang keempat, pengujian teori. Hakikat ilmu kimia. Nama ilmu kimia berasal dari bahasa Arab yaitu alkimia yang artinya perubahan materi oleh ilmuwan Arab Jabir Ibnu Hayyan tahun 700-778. Ilmu kimia secara singkat dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari rekayasa materi yaitu mengubah materi menjadi materi lain. Ilmu kimia adalah ilmu mempelajari tentang struktur, sifat, perubahan, serta energi yang menyertai perubahan suatu zat atau materi. Yang pertama, pengertian kimia. Kimia dari bahasa Farsi dan bahasa Indo-Eropa. Seni transformasi atau alkimia adalah ilmu yang mempelajari mengenai komposisi, struktur, dan sifat zat atau materi dari skala atom hingga molekul serta perubahan atau transformasi serta interaksi mereka untuk membentuk materi yang ditemukan sehari-hari. Ruang lingkup kimia. Susunan materi mencakup komponen-komponen pembentuk materi dan perbandingan tiap komponen tersebut. Struktur materi mencakup struktur partikel-partikel penyusun suatu materi atau menggambarkan bagaimana atom-atom penyusun materi tersebut saling berkaitan. Sifat materi mencakup sifat fisis, wujud dan penampilan, dan sifat kimia. Perubahan materi meliputi perubahan fisis atau fisika atau wujud dan perubahan kimia atau menghasilkan zat baru. Energi yang menyertai perubahan materi. Manfaat mempelajari ilmu kimia. Yang pertama, pemahaman kita menjadi lebih baik terhadap alam sekitar dan berbagai proses yang berlangsung di dalamnya. Yang kedua, mempunyai kemampuan untuk mengolah bahan alam menjadi produk yang lebih berguna bagi manusia. Yang ketiga, membantu kita dalam rangka pembentukan sikap. Yang keempat, mengetahui kandungan kimia yang ada di makanan dan minuman. Yang kelima, memperoleh pengetahuan baru. Cabang-cabang ilmu kimia. Cabang ilmu kimia terbagi atas beberapa jenis, yaitu kimia analitik adalah analisis cuplikan bahan untuk memperoleh pemahaman tentang susunan kimia dan strukturnya. Kimia analitik melibatkan metode eksperimen standar dalam kimia. Biokimia mempelajari senyawa kimia, reaksi kimia, dan interaksi kimia. Biokimia juga berhubungan dengan biologi molekular, fisiologi, dan genetika. Kimia anorganik mengkaji sifat-sifat dan reaksi senyawa anorganik. Kimia organik mengkaji struktur, sifat, komposisi, mekanisme, dan reaksi senyawa organik. Kimia fisik mengkaji dasar fisik sistem dan proses kimia. Bidang penting dalam kajian ini diantaranya termodinamika kimia, kinetika kimia, elektrokimia, mekanika statistika, dan spektroskopi. Kimia teori adalah studi kimia melalui penjabaran teori dasar. Kimia nuklir mengkaji bagaimana partikel subatom bergabung dan membentuk inti. Keselamatan kerja di laboratorium. Yang pertama, pengenalan laboratorium. Jenis bahan kimia berdasarkan sifatnya. Yang pertama, mudah meledak. Yang kedua, pengoksidasi. Yang ketiga, karsinogenik memicu timbulnya sel kanker. Yang keempat, berbahaya bagi lingkungan. Yang kelima, mudah menyala.
Yang keenam, beracun. Yang ketujuh, korosif. Yang kedelapan, menyebabkan iritasi. Persiapan kerja di laboratorium. Yang pertama, merencanakan percobaan yang akan dilakukan sebelum memulai praktikum. Yang kedua, menggunakan peralatan kerja, kacamata, jas praktikum, sarung tangan, dan sepatu tertutup. Yang ketiga, bagi perempuan yang berambut panjang, diharuskan mengikat rambutnya. Yang keempat, dilarang makan, minum, dan merokok. Yang kelima, menjaga kebersihan meja praktikum. Membiasakan mencuci tangan dengan sabun dan air bersih terutama sehabis praktikum. Bila terkena bahan kimia, jangan digaruk agar tidak menyebar. Memastikan bahwa keran gas tidak bocor sewaktu hendak menggunakan bunsen. Pastikan bahwa keran air selalu dalam keadaan tertutup sebelum dan sesudah melakukan praktikum. Fasilitas mutlak yang harus ada di laboratorium diantaranya adalah safety shower berfungsi sebagai sarana pengaliran air bagi kondisi kritis tertentu. Bak cuci berfungsi sebagai sarana pencucian peralatan dan pekerja. Lemari asam berfungsi sebagai tempat bekerja khususnya saat proses pencampuran bahan kimia berbahaya. Perlengkapan kerja terdiri dari baju bekerja atau jas lab, kacamata pengaman, sepatu tertutup, sarung tangan, dan masker. Pemadam kebakaran. Alarm berfungsi sebagai komunikasi bahaya. Petunjuk arah keluar ruangan laboratorium dan P3K. Untuk menjamin keamanan dan keselamatan kerja di laboratorium, dibuatlah peraturan yang bertujuan untuk menjamin kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan orang yang bekerja di laboratorium, mencegah orang lain terkena resiko terganggu kesehatannya akibat kegiatan di laboratorium, mengontrol penyimpanan dan penggunaan bahan yang mudah terbakar dan beracun, mengontrol pelepasan bahan berbahaya atau gas dan zat berbau ke udara sehingga tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. Peran kimia dalam kehidupan. Bidang pertanian. Manfaat ilmu kimia dalam bidang pertanian adalah dalam produksi pupuk berfungsi menyuburkan tanah dan pestisida berfungsi untuk membasmi hama penyakit. Dalam pembuatannya, kita mempelajari komposisi senyawa untuk membuat pupuk atau pestisida. Dalam proses pembuatan tentu diperlukan ilmu biologi. Selain itu, tanaman yang kita tanam juga memerlukan unsur hara yang terkandung di dalam tanah untuk pertumbuhan tanaman. Bidang biologi. Ilmu kimia bermanfaat dalam mempelajari interaksi dan proses yang berlangsung pada makhluk hidup. Contohnya adalah fotosintesis, pernapasan, pencernaan makanan dalam tubuh, dan lain-lain. Untuk mempelajari seluruh interaksi dan proses yang berlangsung tersebut, kita juga memerlukan ilmu kimia mengenai struktur dan sifat senyawa, contohnya karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan lain-lain. Bidang industri. Untuk bidang industri, kita mengenal semen, cat, tekstil, makanan, minuman, plastik. Beberapa produk industri tersebut dibuat dengan riset dari pengetahuan ilmu kimia. Bidang pertambangan. Ilmu kimia diperlukan ketika melakukan proses pertambangan dan pengolahan pada gas dan minyak yang ada di bumi untuk kepentingan kebutuhan manusia. Bidang farmasi. Ilmu kimia diperlukan dalam membuat atau meracik obat-obatan. Obat-obatan tersebut dibuat setelah melalui pengkajian dari proses dan reaksi bahan-bahan kimia.